Bahkan Nabi Muhammad pun hidup tidak ideal baginya. Kamu mau berharap jadi siapa? Wajar. Datang sakit, datang sulit, wajar. Datang miskin, datang ditinggalkan orang yang dicinta, wajar. Saudara sekalian, Nabi Muhammad itu ketika meninggal dunia usianya baru 63 tahun. Sudah sangat tua atau belum? Belum. Masih 63 tahun teman-teman sekalian. Akan tetapi beliau sudah menguburkan seluruh anak-anaknya kecuali satu aja, Sayyidah Fatimah. Sisanya yang lain, beliau punya 7 anak teman-teman. Punya 7 anak. 6 di antara putra-putrinya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sendiri yang meletakkan jenazahnya di dalam alam kubur mereka. Nabi Muhammad menguburkan ibunya. Nabi Muhammad maksudnya menyaksikan saat ibunya meninggal dunia. Nabi Muhammad ditinggal ayahnya bahkan sebelum lahir. Nabi Muhammad menikah dengan istri tercintanya Sayyidah Khadijah, dan Nabi Muhammad yang menguburkannya. Ditinggal orang tua, sendirian, gak punya saudara karena beliau anak satu-satunya. Menguburkan istrinya. Sebelumnya beliau menguburkan satu demi satu anaknya. Hidup tidak ideal buat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mungkin kamu berharap hidup ideal untukmu? Terima sajalah, inilah paket kehidupan yang sudah Allah gariskan untukmu. Ada waktunya sakit, ada waktunya sehat, ada waktunya dapat karunia dikasih anak, dikasih suami, tapi ada waktunya juga ditinggal oleh orang yang kita cintai. Hidup emang begitu. Mau bilang apa kita terhadap hidup yang memang bukan kita sebagai pengendalinya? Dibenci orang, teman-teman sekalian. Nabi Muhammad pernahkah? Bukan lagi. Sampai dengan sekarang yang benci Nabi Muhammad banyak aja tuh. Bukan begitu? Orang bikin kartun tentang Nabi Muhammad, orang fitnah-fitnah Nabi Muhammad. Sampai di zaman sekarang, ketika sudah 1400 tahun dari kewafatan baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad semasa hidupnya dijahatin orang lain pernah, beliau jagonya teman-teman. Orang yang paling banyak dijahatin oleh orang lain sejak awal-awal Islam, dari mulai sampai nih ya, anak-anaknya Nabi itu, Sayyidah Fatimah tuh bercerita, sesudah wafatnya Sayyidah Khadijah ibundaku, aku berharap ayahku tuh gak keluar rumah. Kenapa gitu wahai Sayyidah? Sebab kalau dia pulang ke rumah itu hampir tidak pernah selamat. Ada aja muka sebadan dilempari dengan debu tanah gitu, sampai gak kelihatan kalau itu Nabi Muhammad alaihissalam. Entar lagi pulang ke rumah dengan kotor setengah mati karena dilempari dengan kotoran. Saudara sekalian yang saya muliakan, bahkan Nabi Muhammad bukan sekali 2 kali pulang ke rumah dengan badan yang memar-memar karena dipukul orang, ditendang orang, diperlakukan dengan sangat tidak baik. Bahkan sebagaimana yang kita tahu, Nabi Muhammad hijrah ke Taif berharap
mendapatkan perlindungan dari mereka, mereka malah melempari Nabi Muhammad dengan kerikil, seraya mengatakan, Muhammad gila, ada orang gila, Muhammad gila, ada orang gila. Sampai batu-batu kerikil tersebut mengenai betis mulia Nabi Muhammad, betis yang sampai di Sidratul Muntaha, betis yang pernah sampai di surga Allah, sedangkan bumi ini masih berputar. Dilempari anak-anak kecil dan budak-budak dengan kerikil hingga berdarah-darah betisnya, dikatain gila. Nabi Muhammad mendapatkan perlakuan demikian dari orang, dari manusia. Bagaimana mungkin kita dengan segala kekurangan-kekurangan kita berharap semua orang baik semua sama kita? Mustahil. Itu katanya Imam Syafi'i, ridwan nas ghayah la tudrak. Dicintai semua manusia adalah cita-cita yang mustahil tercapai oleh manusia. Dicintai semua orang adalah cita-cita yang tidak mungkin tercapai. Maka berhentilah memusingkan tingkah orang kepadamu. Berhentilah memikirkan pandangan orang kepadamu. Berhentilah untuk cari muka kepada orang lain. Berhentilah untuk membuat image baik kepada siapapun. Kamu hanya perlu melakukan yang terbaik. Kamu hanya perlu melakukan yang terbaik dalam perjalananmu menuju Allah, dan berusaha berbuat baik kepada semua hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian, hidup tak pernah ideal buat siapapun.